Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok humaniora yang beratasnamakan Narendra Bagas Pandu Abdi. saya Muhammad Syurafa Karim. Dan saya Nur Popianda. Kami akan mempresentasikan tugas humaniora yang berjudul Analisis Isu Sosial dan Pendekatan Resolusi Konflik dalam Pembangunan TPST Taman Martani Sleman. Selanjutnya itu ada latar belakang. Jadi latar belakang di sini ada masalah pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi kendala serius seperti kelebihan kapasitas TPA, kurangnya pemilihan dari sumber, dan minimnya keterlibatan masyarakat. Selanjutnya pembangunan TPST Taman Martani di Sleman bertujuan sebagai solusi berbasis teknologi RDF dan pendekatan zero waste. Namun proyek ini juga diwarnai isu sosial dan resistensi warga yang harus dicermati. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja isu sosial yang muncul dalam perencanaan dan operasionalisasi TPST Taman Martani. Yang kedua, bagaimana pendekatan resolusi konflik dapat diterapkan dalam menghadapi resistensi masyarakat. Tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis isu sosial yang timbul dalam pembangunan dan operasional TPST Taman Martani. Yang kedua, menjelaskan pendekatan resolusi konflik yang dapat diterapkan untuk meredam resistensi masyarakat terhadap proyek. Selanjutnya ada gambaran umum TPST Taman Martani. Lokasinya di Kalasan, Sleman, luasnya kurang lebih 11.684 meter persegi. Kapasitasnya 50 sampai 60 ton per hari. Targetnya ini 8.090 ton per hari, sistemnya RDF, diresmikan pada Desember 2023, dan kurang lebih 30 tenaga kerja lokal dilibatkan. Selanjutnya ada kondisi sosial sekitar. Masyarakat sekitar terdiri dari petani, UMKM, dan pekerja informal. Tingkat mobilitas tinggi dengan kekhawatiran muncul terkait pencemaran dan penurunan nilai lahan. Dan selanjutnya peluang pemberdayaan sosial terbuka luas jika dikelola partisipatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafa. Ya, sini materi materi isu sosial, bau dan dampak lingkungan. Sampah basah yang belum dikeringkan menyebabkan bau menyengat, terutama saat musim hujan. Aroma tak sedap bahkan terdeteksi di TPST Sendang Sari, memicu protes warga. Isu-isu sosial, gangguan operasional. Ada 4, yaitu pasokan listrik tidak memadai, mesin RDF tidak berjalan optimal, jadwal pengolahan terganggu, masyarakat meragukan efisiensi sistem. Kurangnya kurangnya pelibatan masyarakat. Minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat RDF. Proyek dianggap sebagai inisiatif teknokratik yang datang dari atas tanpa partisipasi aktif warga. Potensi konflik sosial. Informasi tidak transparan, tidak semua warga merasa dilibatkan, ketidakjelasan, kompensasi, dan distribusi manfaat. Akibatnya, munculnya resistensi sosial, potensi blokade atau penolakan aktif seperti di TPST Piungan. Upaya teknis dan sosial. Pemerintah telah menerapkan geomembran dan sistem penutupan sampah harian. Namun upaya teknis harus diimbangi dengan komunikasi efektif agar masyarakat memahami dan menerima langkah tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan pendekatan resolusi konflik. Strategi yang digunakan yaitu analisis aktor dan stakeholder. Yang kedua, komunikasi partisipatif. Yang ketiga, mediasi dan negosiasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat.
Yang kelima, monitoring dan digitalisasi. Dan yang terakhir, pendekatan jangka panjang berbasis Galtung. Selanjutnya, analisis stakeholder dan Galtung ABC. Stakeholder utama, DLH Sleman, otoritas teknis, terus pengelolaan TPST, masyarakat sekitar, tokoh lokal dan aparat desa, tokoh lokal dan selanjutnya PT SBI, Mitra Industri RDF, eh, model ABC Galtung yaitu A. Attitude, sikap warga, merasa tidak dilibatkan, B. Behavior, reaksi warga, yaitu keluhan dan penolakan, C. Contradiction, konflik kepentingan, Pemda ingin operasional lancar, warga butuh lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, pemberdayaan dan digitalisasi. Pelibatan warga, tenaga kerja, bank, sampah, pelatihan RDF. Untuk penguatan ekonomi limbah, yaitu Magot, paving, dan pupuk. Gunakan aplikasi pengaduan dan dashboard info publik, dan meningkatkan transparansi dan respons terhadap masalah sosial. Untuk strategi jangka panjang, yaitu peacemaking, dialog warga dan pengelola sejak awal, peacekeeping, menjaga kesepakatan dan komitmen bersama, peace building, membangun struktur sosial melalui pendidikan, daur ulang, dan penguatan komunitas. Kesimpulannya, TPST Taman Martani menghadapi berbagai isu sosial mulai dari resistensi warga, keluhan lingkungan, hingga miskomunikasi. Pendekatan partisipatif dan resolusi konflik berbasis analisis sosial sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Untuk sarannya, yang pertama yaitu libatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Yang kedua, lakukan sosialisasi aktif dan transparansi operasional. Yang ketiga, bentuk forum komunikasi dan sistem pelaporan digital. Yang keempat, terapkan resolusi konflik preventif dan jangka panjang. Ya, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Satu.